Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Perifa dari kelas 11 UGA. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Imam Ahmad dan penjual roti. Imam Ahmad bin Hanbal RA dikenal juga sebagai Imam Hanbali. Di masa akhir hidup beliau bercerita, suatu ketika saya sudah usia tua, saya tidak tahu kenapa ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak. Dalam munakib Imam Ahmad, beliau menuju Basrah. Padahal tidak ada janji sama orang dan tidak ada hajat. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal berangkat sendiri menuju ke kota Basrah. Beliau meriwayatkan, saat tiba di sana waktu Isya, saya ikut salat jamaah Isya di masjid. Hati saya merasa tenang, kemudian tiba-tiba saya ingin beristirahat. Selepas salat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba sang marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Kenapa Syekh? Mau ngapain di sini?" Baru itu Syekh dalam tradisi Arab bisa dipakai untuk 3 panggilan, bisa untuk orang tua, orang kaya, ataupun orang yang berilmu. Panggilan Syekh dikisahkan ini panggilan dalam orang tua karena Imam Ahmad melihat sebagai orang tua. Marbot tidak mengetahui kalau beliau adalah Imam Ahmad, dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Di Irak, semua orang kenal siapa Imam Ahmad, seorang ulama besar dan ahli hadis. Beliau hafal sejuta hadis, sangat soleh dan zuhud. Ketika itu belum ada teknologi kamera dan media sosial seperti sekarang, sehingga orang tidak tahu wajahnya. Hanya saja namanya sudah dikenal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Saya ingin beristirahat, saya musafir." Kata marbot, tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad melanjutkan bercerita, saya didorong-dorong oleh orang itu, disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, maka dikuncilah pintu masjid. Lalu saya ingin tidur di teras masjid. Ketika sudah berbaring di teras masjid, marbotnya datang lagi, marah-marah kepada Imam Ahmad. "Mau ngapain lagi di sini?" "Mau tidur, saya musafir," jawab Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, "Di dalam masjid tidak boleh tidur, di teras masjid juga tidak boleh tidur." Imam Ahmad diusir. Imam Ahmad bercerita, saya didorong-dorong sampai jalanan. Lalu setelah itu di samping masjid ada penjual roti, sekaligus untuk membuat dan menjual roti. Penjual roti ini sedang mengolah adonan roti sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot tersebut. Saat Imam Ahmad sampai di jalan, penjual roti itu memanggil dari jauh, "Mari Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya punya tempat meskipun kecil." "Baik," kata Imam Ahmad. Imam tersebut masuk ke rumahnya, duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Penjual roti ini punya perilaku yang bisa dibilang unik. Kalau Imam Ahmad mengajak berbicara, maka ia menjawab. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar, astagfirullah. Saat meletakkan garam, mengucapkan istighfar, memecah telur dalam istighfar, mencampur gandum, mengucap lagi istighfar, selalu mengucap istighfar. Imam Ahmad memperhatikan terus. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu melakukan ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun, jadi semenjak itu saya lakukan." Lalu Imam Ahmad bertanya, "Apa hasil dari perbuatan ini?" Orang itu menjawab, "Berkah, wasilah, istighfar. Tiada hajat dan yang saya minta kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta ya Allah langsung dikabulkan." Lalu orang itu melanjutkan, "Semua yang dikabulkan Allah kecuali masih satu yang belum Allah kabulkan." Imam Ahmad penasaran, kemudian bertanya, "Apa itu?" Penjual itu menjawab, "Saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Sejurus kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertakbir, "Allahu Akbar, Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basra dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalan karena istighfarmu." Penjual roti terpencet memuji Allah. Ternyata yang di depannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Wallahu a'lam. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.